Maka tatkala itu Allah menurunkan para malaikat untuk beri kabar gembira kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, ya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka dengan bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, tidak suka, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, atau sebagian istri-istri Nabi yang lain berkata, "Inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, kita semua benci dengan kematian. Enggak ada yang suka dengan kematian. Ya, enggak ada yang suka meninggalkan dunia ini, menghadapi kondisi yang sakit, kemudian nyawa dicabut. Enggak ada yang suka dengan kondisi tersebut. Inna lanakrahul maut, ya Rasulullah. Kita benci dengan kematian. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar barang siapa senang ketemu dengan Allah, Allah suka ketemu dengan dia. Barang siapa benci ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengan dia. Aisyah memahami maksudnya barang siapa yang suka mati, Allah suka bertemu dengan dia. Karena bertemu dengan Allah berarti kematian. Barang siapa yang benci dengan kematian, maka Allah benci bertemu dengan dia. Maka Aisyah bertanya, Rasulullah, kita semua tidak suka dengan kematian. Apakah maksud Anda demikian? Maka kata Rasulullah SAW, laisa kadzalik, bukan demikian maksudnya. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Akan tapi jika seorang mukmin jika telah hadir kematian di hadapannya, yaitu halal ihtidar, yaitu menjelang kematian, busyira biridwanillahi wa karamatihi, maka dia akan diberi kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka yang paling dia sukai ketika itu kabar gembira tersebut tentang surga, tentang kebahagiaan di depan dia. Itu yang paling dia inginkan. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun ingin segera meninggal dunia, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudira, adapun seorang kafir jika dia akan meninggal dunia, busyira bi adzabillahi wa uqubatihi, maka diberi kabar kepadanya tentang azab Allah yang Allah siapkan untuknya dan juga hukuman yang Allah siapkan untuknya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka yang paling dia benci adalah kematian karena dia tidak ingin diazab. Fakariha liqa Allah, maka dia pun benci untuk mati, benci untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Jadi ini hadis menjelaskan bahwasanya adalah suatu yang wajar seorang tidak suka dengan namanya kematian, kondisi yang mengenaskan, yang sulit, menjelang kematian, di mana kekuatan semua menjadi sirna, kemudian nyawa dicabut. Ini lihat kondisi seperti ini tidak ada yang suka, ya. Tetapi jika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat dia akan meninggal dunia, Allah akan berikan kabar gembira kepada dia, maka dia pun rindu untuk bertemu dengan Allah, maka dia pun ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menguatkan hal ini seperti kisah salah seorang sahabat, ya, ketika meninggal dalam perang Uhud, maka dia ditanya oleh sahabat yang lain, ya, kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati dirimu? Ketika dia mati syahid, dia berkata, inni la ajidu rihal jannati min qibali Uhud. Sungguh aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Artinya ada sebagian rahasia dibuka, ya. Sempat orang akan meninggal dunia sempat berbicara hal-hal yang menyenangkan yang dia dapatkan. Ya. Namun secara umum tidak demikian. Secara umum adalah perkara yang gaib, ya. Oleh karenanya ketika seorang akan meninggal dunia dan dia seorang mukmin, maka datang malaikat memberi kabar gembira kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka istiqamah. Ya, mereka ketika dunia beriman dan mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka di antara
tafsiran para salaf, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun kepadanya kapan menjelang kematiannya. Itu tatkala sakaratul maut, tatkala menjelang kematian. Tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Karena kondisi ini kondisi yang mengerikan, yang berat bagi seorang hamba ketika dia akan meninggalkan kehidupan ini. Banyak hal-hal yang dia bayangkan, mungkin yang dia khawatirkan. Dia khawatir tentang masa depannya, apa yang akan dia hadapi. Dia ingat dosa-dosanya, apa yang akan dia hadapi setelah kematian ini. Ya, apa yang akan dia dapatkan? Apakah azab, apakah siksaan, apakah nikmat? Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Dia khawatir dengan apa yang dia tinggalkan. Dia pikirkan istrinya, dia pikirkan anaknya, dia pikirkan mungkin urusan bisnisnya, banyak yang dia pikirkan. Ya, maka tatkala itu Allah menurunkan para malaikat untuk beri kabar gembira kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, ya.